Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Ya buat bapak, ibu, kakak, adik semuanya lagi nonton nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini bagus banget ya. Jangan mudah memvonis orang yang ahli bid'ah. Nah ini coba, saya coba pancing dikit aja ibu-ibu. Allahumma sholli ala dan seterusnya ini Masya Allah. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu semuanya. Luar biasa. Tadi saya ngeliat sebelum masuk sini, sebelum sholat subuh, ibu-ibu semuanya lagi pada salawatan. Banyak orang yang lagi menunggu sholat pada salawatan. Ada yang menunggu iqomah di masjid salawatan. Lagi mau ada acara salawatan. Nah terkadang ada aja yang bilang, wih sholawat tuh gak boleh. Kalau waktu-waktu ini bisa jadi bid'ah. Coba kita tanya guru kita, Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadol Bib. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Sam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sering dengar mereka mengatakan, selalu sering mengatakan, kullu bid'ah dolala, kullu dolala finnar. Siapapun orang yang mengikuti bid'ah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Woi, emang neraka milik dia. Ingat, ada aturannya dan juga ada kaidah-kaidah yang harus dijalankan. Ada juga hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Muslim, Sahih Muslim, "Idza sami'tumul muadzin", apabila kamu mendengarkan muadzin lagi azan. Kita kan sering dengarkan kalau azan, dengar gak Bu azan Bu? Nih penonton di rumah suka dengar azan gak? Dicuekin sambil main handphone aja atau jawab azan? Fagulu mislama yagulu, maka bacalah apa yang dibacakan daripada apa? Daripada azan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ikuti. Jangan sibuk main handphonenya, sibuk nongkrongnya, sibuk masih ngobrolnya dan lain sebagainya. Maka inilah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh apa? Suruh ngikutin. Suruh diapain lagi? Suruh ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Jawabnya apa? Jawabannya apa, Bu? Hayya 'alal falah. Dijawab semuanya dengan penuh apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalla alayya. Kemudian apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti habis azan disuruh apa? Habis azan disuruh ngikutin. Ikutin dulu azannya. Habis ikutin maka berselawat kepada Rasulullah. Maka ketika selesai azan dijelaskan, dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa jawabannya? Habis azan nih, bacanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Baca doa dulu. Selesai doa barulah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika kita selesai wudu kan, kita doa juga, wah dengerin azan juga. Habis itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan ada orang di musola, di masjid dan lain sebagainya, mereka melakukan apa? Mereka melakukan azan, selesai azan mereka berdoa, selesai berdoa maka selawatan deh. Disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kalau pakai pengeras suara, nah di sini ada ulama yang berpendapat nggak boleh pakai pengeras suara, nggak boleh kalau udah azan udah diem aja dengerin. Sholat qobliyah, sholat qobliyah zuhur atau qobliyah asar atau sholat qobliyah maghrib atau sholat qobliyah isya, maka sholat aja dulu. Maka bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Itu kata mereka. Tapi kata kita disuruh berselawat kepada Rasulullah SAW atau berdoa kepada Allah. Biasanya kalau selesai itu, Rabbi firli warhamni wazuburni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'afuani. Atau juga berdoa juga Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Atau apapun berdoa. Itu biasa dilakukan di mana-mana. Masya Allah. Jadi pokoknya berdoa bersalawat kepada Rasulullah. Enggak ada masalah ya Bib ya? Enggak jadi masalah. Enggak bid'ah ya? Enggak bid'ah. Justru makin banyak salawat insya Allah kita dapat syafaat dari Rasulullah. Tadi ada hadisnya. Riwayat Masya Muslim. Allah. Bersalawat kepada Rasulullah. Makasih banyak, tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Jamaah. Nah nih ya, ini paling sering nih dilakukan oleh orang-orang di rumah ya. Nonton atau mungkin cari-cari yang namanya, kalau orang bilang kalau ramalan itu biasanya bintang. Kalau perkiraan cuaca, bener Ibu ya?
Kalau cuaca perkiraan, tapi katanya gini, nggak boleh percaya kayak gitu-gituan. Walaupun perkiraan cuaca itu termasuk takutnya kalau misalnya lagi pergi lihat, oh panas, oh ini berarti nggak percaya Allah dong. Itu bid'ah itu. Wah, coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam mohon izin. Bid'ah nggak kira-kira perkiraan cuaca? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim jamaah. Yeay. Apa sini dulu Pak Haji? Pak Haji tolong sini Coba Pak Haji. dijemput Siapa ya. aja nih, Pak Haji? Oke, sini Pak. Masya Allah, Wah, waduh. ini. Sini Pak izin Pak. Leadernya, Masya Allah, tabarakallah. Atau yang bawa bis nih, jangan-jangan. Menurut perkiraan, menurut ramalan usia, kira-kira berapa usianya? Pak Haji, 60. Berapa lagi kira-kira? 56. 56. Kenapa kita memperkirakan beliau 60? Kenapa? Apa alasannya, Bu? Karena berjenggot, putih jenggot. Karena jenggotnya putih. Subhanallah. Kita tanya langsung pelakunya. Berapa usia Pak Haji? 52 tahun. 52 tahun. Salah nggak perkiraannya tadi, Bu? Salah. Karena kita cuma melihat tanda-tanda yang ada. Kira-kira biasanya kalau yang putih jenggotnya seperti ini biasanya usianya segini. Biasanya kalau seperti ini wajahnya usianya seperti ini. Itulah yang disebut dengan perkiraan daripada cuaca. Ada orang yang membahasakannya seperti ramalan zaman cuaca. Terima kasih banyak Pak Haji. Silakan duduk, Pak. Kembali. Kita Masya beda Allah. 2 tahun doang, Pak. Bapak 52, saya 50. Repot ya ini. Jamaah. Yeay. Makanya pemilihan bahasa itu penting. Kalau kita bilang perkiraan cuaca mungkin tidak bisa daripada sedikit merempet kepada bid'ah tadi karena tidak ada kata ramalannya. Tapi kalau kita mendengar kata ramalan cuaca, wih berarti peramal dong. Bukankah Nabi SAW bersabda, siapa orang yang mendatangi dukun, siapa orang yang mendatangi peramal, maka dia tertolak ibadahnya atau tertolak daripada sholatnya selama 40 hari 40 malam. Baru datang, belum percaya, belum nanya, baru datang doang nih. Datang, belum nanya, belum percaya, subhanallah. Kalau begitu tidak boleh kita datangi ataupun membaca daripada ramalan cuaca. Oh, bahasanya saja. Ramalan cuaca karena dilihat daripada ciri-ciri geografisnya. Kalau mendung hujan nggak, Bu? Belum tentu, tapi diperkirakan hujan. Makanya kita mengatakan perkiraan cuaca, lalu bergeser bahasanya kalimatnya menjadi ramalan cuaca. Sama dengan dokter biasanya periksa ibu-ibu, dilihat dari kondisinya. Oh, kalau kondisinya seperti ini sih biasanya, ya kan biasanya seperti ini penyakitnya. Tapi ibu coba ke lab dulu deh, periksa dulu darahnya. Apalagi kalau mau tidak jauh-jauh labnya pakai BPJS, datang ke Transmedical, ada dekat sini. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat daripada kondisinya kira-kira, namanya perkiraan. Beda dengan ramalan-ramalan yang lainnya. Oh, besok kamu akan begini, lusa kamu akan begini. Jangan keluar rumah sekarang karena nanti kamu akan celaka di jalan. Kenapa saya akan celaka di jalan? Karena mendung, nanti hujan. Bawalah payung sebelum keluar rumah. Jadi pergeseran bahasa yang membuat orang terdengar seperti bid'ah dengan mengatakan ramalan cuaca. Tapi kalau dibahasakan perkiraan cuaca, bahasa Inggrisnya weather, ya biasa kita lihat ada di handphone, ada di mana-mana. Itu boleh kita percaya karena dilihat daripada diteliti biasanya kalau begitu. Berdasarkan kebiasaan. Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Itu juga yang namanya perkiraan cuaca tuh gak sembarangan. Mereka ngeliat angin apa dan lain-lain. Ada ilmunya itu ini Masya Allah. Beda ya Bu ya perkiraan sama ramalan. Ramalan biasanya apa Bu? Bintang ya Bu ya kalau ini ramalan ya. Ini Masya Allah jamaah. Ada yang mau nanya? Kalau mau nanya tapi masuk dulu dong ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yo. Yang mana? Oh sebelah sini silakan. Dari gerombolan sebelah kiri. Silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nama saya Ibu Cinta. Terus? Dari Majelis Taklim Zikir Daun dari Ujung Berung. Oh, tuh Ujung Berung, tepuk tangan dong. Jauh ini. Iya. Bandungnya, silakan Ibu. Saya mau tanya,
Saya pernah melihat orang yang dikasih air atau air minum atau makanan yang telah makanannya itu sudah dikasih doa sama pemuka agama. Sama ustadz. Nah, ya. Iya. Nah, pertanyaan saya apakah itu termasuk bid'ah atau bukan? Oh, itu aja Ibu. Iya. Coba kita panggil pelakunya Bu. Ustadz Maulana izin. Ini banyak banget orang datang waktu itu. Kalau di daerah bacain doa Bismillahirrahmanirrahim. Itu gimana tuh Ibu Cinta nanya? Baik Ibu Cinta silakan duduk, makasih. Iya. Rangga mau jawab. Oh, luar biasa Rangga. Silakan Ustadz Rangga. Ustadz Rangga. Maulana dong. Iya Ustadz Maulana iya. Kita akan jawab setelah yang Satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tahu nggak Bu apa bacanya? Udah lewat.